Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita tadi mendapatkan berkah dari Allah di bulan Ramadan dengan hujan lebat dari pagi sampai menjelang siang jam 9-an, setengah 10 ya. Moga-moga dengan hujan tadi Allah memberikan berkah kepada kita semua, mengangkat segala penyakit kita, diberikan kesehatan dohron wabatinan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaiknya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama memberikan hadiatul Fatihah kepada muallif kitab, yaitu Syekh Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani, ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram ajmain. Summa ila hadratil qutbi rabbani wal ghausis samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani wa Sayyidi Syekh Junal Baghdadi wa Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy'ari wa Matarbati radhiyallahu anhum wa jami' awliyati satil jawiyah, khususan Raden Rahmat Sunan Ampel, Raden Said Sunan Kalijaga, Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, wa jamil awliya wal ulama al kalimu wal ghubaya, khususan jami' murabbi rahina ki imadi ma'alim ki Zainal Abidin Maulana Habib Lutfi bin Yahya bin Umar bin Ahmad al-Mutahhar, Kiai Zamzam Hu, Kiai Salahuddin Humaidullah, Kiai Gufran Humaidullah, Kiai Muhammad Mustafa Aqil Siraj, Kiai Dunia Asmuda, As-Syekh Hasain Muhammad Fadil Jilani wa khususan ila hadrati musannif kitab Wasiatul Mustafa As-Syekh Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani, nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihim fid darin syalillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, faslun fit taubati. Ada fasal yang menjelaskan masalah taubat, tentang taubat. Qala alaihi salatu wassalam, qala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, yuhai Ali, la taubata, tidak ada taubat. La taubata, tidak dinamakan taubat, littaibi bagi orang yang bertaubat, hatta yagsila sehingga mau mencuci si taib batnahu pada perutnya, taib minal harami, dari makanan-makanan yang diharamkan. Biti kasbihi, dengan bagusnya usahanya. Biti kasbihi, dengan halalnya, dengan baiknya usahanya. Orang yang bertaubat ini syaratnya, salah satunya ketika makanan yang selalu tadinya diharamkan, maka ketika taubat harus berhenti dari makanan-makanan yang haram. Jadi taubat itu tergantung kesalahannya. Kalau kesalahannya masalah lisan, ya berarti lisan itu dosanya apa. Ketika taubatnya anggota tangan, maka tangan itu tadinya berbuat dosa apa. Kita itu perlu taubat dalam arti taubat seluruh badan, ya, taubat seluruh badan. Mungkin hari ini kita
melakukan suatu dosa yang dikerjakan oleh kedua jari. Nah, ini kedua jari ini harus kita taubati. Ya. Sekarang itu dua jari ini sangat berbahaya dengan lisan. Ya. Dibandingkan lisan, sekarang itu lebih berbahaya dengan jari ini, khususnya jempol ini ya. Jempol ini sangat bahaya sekali sekarang itu. Ya. Sangat bahaya dengan membuat status yang isinya menebar berita bohong, menebar hoax, ataupun caci maki, ataupun mengadu domba. Ini yang bisa mengakibatkan yang tadinya damai menjadi risuh, menjadi kisruh, menjadi ribut. Nah, ini yang jadi masalah ya. Nah, taubat di sini dijelaskan kalau orangnya senang memakan makanan haram, maka cara taubatnya bagaimana? Hatta yagsila batnahu minal haram biti bikasbihi. Dia harus mau mencuci perutnya dari makanan yang diharamkan. Bagaimana caranya? Dengan baiknya usahanya diperbaiki. Yang tadinya senang mencuri, yang tadinya senang menipu, yang tadinya senang korupsi, ganti ya. Ganti usahanya dengan usaha yang baik. Usaha yang baik itu apa? Ya apa aja, ya jualan ataupun menjadi karyawan yang jujur ataupun yang lainnya ya. Jadi profesi itu tidak terbatas dengan jualan ataupun lainnya. Ada yang berupa jualan, ada yang berupa jasa ya. Nah itu yang penting pada intinya baik ya. Pada intinya usahanya baik. Kalau usahanya baik, nah, kita itu otomatis telah mencuci perut kita dari hal-hal yang diharamkan. Kenapa sih yang didahulukan itu perut? Karena perut ini sumber tenaga ya. Perut ini yang utama dalam mengolah tenaga. Nah, ketika tenaga yang dihasilkan itu dari hasil yang haram, diharamkan, maka apa yang dihasilkan dari tenaga semuanya itu menjadi tidak baik semua. Dalam arti kotor semua, pikiran kotor, tangan ya kotor, pengennya yang tadinya seneng nyuri, pengennya nyuri terus. Nah itu permasalahannya seperti itu ya. Kenapa kok orang bertaubat harus berhenti makan makanan yang haram? Karena supaya taubatnya sah. Di samping dia tidak mau mengerjakan lagi, dia juga harus membersihkan perutnya dengan usaha yang baik. Usaha yang baik itu artinya seperti tadi. Ya apapun itu profesinya, yang penting baik, profesinya baik, yang penting tidak mengganggu yang lain atau merugikan orang lain. Ya aliyu idza lam yakunil alim taqiyan dhallat mau'idatuhu mau'idatuhu ala qulubin nas kama yadillu al-qatru ala baydin na'am was sofa. Ini sekarang menjelaskan idalam yakunil alim, ketika ini kaitannya dengan orang alim ya. Alim di sini yang dimaksud adalah mereka yang paham agama, mereka yang tahu dengan agama, yang tahu tentang pengetahuan agama, baik syariat, ma'rifat ataupun hakikatnya. Idalam yakunil alim, ketika seorang alim bukan merupakan taqiyan, orang yang bertakwa, dhallat mau'idatuhu, maka mau'idahnya
menjadi ala qulubin nas, mauidhah nasihat kepada hatinya manusia itu seperti halnya kama yadillu al-qatru, seperti halnya tetesan air ala baitin na'am pada telur burung telur burung kaswari ya. Burung kaswari wassofa, dan telur itu bening, dalam arti tidak mempengaruhi. Idza lam yakunil alim taqiyan, ketika seorang alim kok tidak bertakwa, arti takwa itu tergantung profesinya, tergantung usahanya, tergantung konteksnya ya. Kalau kita sebagai pedagang ya, yang dinamakan takwa itu apa? Jujur dalam timbangan contohnya. Tidak menipu dengan jualannya. Kalau orang yang takwa dalam dunia lainnya seperti halnya pertanian ya, takwa itu memperhatikan masalah zakatnya. Kalau hasilnya segini dengan proses seperti ini, nanti zakatnya bagaimana, ini kaitan takwa seperti itu ya. Tapi kalau yang dimaksud alim yang bertakwa, ini berarti dia itu mau mengerjakan apa-apa yang dia ketahui. Apa yang dia ketahui kok dia berusaha untuk mengerjakan, berarti dia itu pada hakikatnya adalah orang yang bertakwa, alim yang bertakwa. Soalnya banyak orang yang mengajarkan masalah sholat ini sholat itu, tapi dirinya tidak mau mengerjakan, bahkan tidak pernah mengerjakan ya. Menganjurkan untuk sholat duha, tapi dia sendiri tidak pernah melakukan sholat duha. Nah ini kan ironis sekali ya. Makanya mau'idatuhu dollat mau'idatuhu ala qulubin nas kama yadilul qatru ala baidin na'am wassofa. Maka nasihatnya, pitutur baiknya kepada hatinya manusia seperti halnya tetesan air hujan jatuh ke telurnya burung kaswari, dan telur tersebut putih bersih, berarti tidak mempengaruhi apapun ya. Artinya tetesan tadi selalu keluar, selalu jatuh, tidak bisa menempel pada telur tersebut. Nah, kenapa sih seseorang itu harus bertakwa? Kenapa seseorang yang alim itu harus bertakwa dalam artian berusaha untuk secara global berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah taala. Itu arti takwa secara global ya, secara umumnya. Kalau secara terperinci banyak sekali. Ketika berbicara tidak menambah-nambahi, tidak mengurangi, ketika dipercaya tidak mengkhianati. Itu perwujudan dari pengertian takwa. Nah, kalau orang alim kok bertakwa seperti itu dalam arti berhati-hati dalam ucapan ya, tidak sembarangan dalam ngomong, maka pitutur baiknya kepada manusia atau kepada siapapun ini akan tembus ke hati. Bahasanya bahasa hati, dan itu akan memberikan manfaat kepada yang mendengarkan. Ya kalau mauidhah ustaz dadakan kan, yang hanya mencari prestise, yang hanya mencari populeran, ya hanya sekedar meramaikan bulan suci Ramadan saja, tidak mempunyai efek ya, ataupun tidak memberikan dampak positif kepada yang mendengarkan. Ya karena mauidhahnya, nasihatnya hanya cuman sekedar keluar dari mulut ya. Makanya bahasanya indah-indah.
Kenapa sih kan bahasanya indah-indah, bahasanya enak didengarkan? Ya karena sebelum itu sudah disetting dulu. Itu kan namanya juga ustadz artis ya. Ya artis lah, jangan dikatakan ustadz. Kalau ustadz sih sebenarnya malu. Ustadz itu patokannya minimal bisa membaca kitab Safinatun Najah, seperti itu aja ya. Kalau mau dikatakan ustadz itu ya minimal harus bisa membaca kitab Safinatun Najah kosongan ya. Tidak ada nilai, tidak ada maknanya, dan tidak ada harokatnya. Nah, kalau bacanya benar ya berarti dia berhak menjadi ustadz. Seperti itu. Ya minimal itu. Kalau sekarang kan, ini merupakan momentum. Bulan suci Ramadan itu merupakan momentum untuk menjadi ustadz dadakan. Yang tadinya bukan ustadz menjadi ustadz. Nah, bagaimana dia mau idohnya, nasihatnya akan memberikan manfaat kepada orang lain, toh dianya sendiri memberikan manfaat, memberikan nasihat, memberikan mau idoh untuk mengambil manfaat. Dalam arti apa? Ya kan mengisi program TV, ya, mengisi program TV, yang mana dirinya mendapatkan gajian dari program tersebut. Nah, bagaimana akan memberikan manfaat kepada yang lain ya. Dan ucapannya ya tidak muncul dari cahaya ilmu, akan tetapi hanya sekedar menghafal tekstual, menghafal teks. Nah, hanya itu kan. Ya aliyu idalam yakunil alim. Ya aliyu idama du'alal mu'min. Ya Aliyu, hei Ali, idza mado, ketika lewat alal mukmin pada seorang mukmin, arba'una 40 hari, arba'una 40 sobahan apa nih? Sobahan pagi nih. Berarti 40 pagi, 40 hari, walam yujalis sementara tidak pernah duduk bersama. Walam yujalis sementara tidak pernah duduk bersama ala ulama, tidak pernah duduk bersama ulama, qasa qalbuhu, maka hatinya akan keras, maka hatinya akan atos, maka hatinya akan beku, wajah suro, dan dia akan berani alal kabairi, mengerjakan dosa-dosa yang besar. Alal kabairi, ingatase dosa-dosa kang gede, li annal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu hayatul qalbi, hidupnya hati ya. Orang mukmin itu siapa sih? Ya orang yang iman kepada Allah, orang mukmin ya. Kalau orang Islam itu kan orang yang membaca kalimat syahadat ya. Orang yang membaca kedua kalimat syahadat itu sudah dikatakan muslim. Kalau mukmin ya di atasnya mukmin. 40 hari tidak pernah berkumpul dengan ulama, tidak pernah ngaji sama ulama, tidak pernah ngaji di sini itu artinya duduk bersama, tidak pernah mendengarkan mauidhah dari ulama ya. Maka qasa qalbuhu, maka hatinya akan beku, maka hatinya akan keras. Tanda hatinya keras itu apa? Ketika melakukan suatu dosa dia menganggapnya biasa. Ketika dinasehati tidak pernah terpengaruhi. Ketika mendengarkan Al-Quran tidak pernah ada denyut dalam dirinya untuk bisa memahami apa yang dibaca. Ini adalah bukti ya. Bukti qasa qalbuhu. Lebih-lebih ketika berdoa, orang yang hatinya beku berdoa itu tidak mempunyai selintas dalam jiwa untuk apa? Untuk sedih ataupun pura-pura nangis saja pun tidak bisa kalau yang hatinya keras itu ya. Nah, di sini lam yujalisil ulama. Artinya apa? Kita ngaji itu
ya seharusnya duduk bersama, ya. Ini seharusnya syarat itu, ya. Syarat ngaji yang benar yaitu duduk bersama dengan ulama, bukan dengan lewat Facebook ataupun WhatsApp ataupun lainnya. Kenapa sih? Karena ketika kita melihat langsung yang mengajarkan, melihat langsung kiainya, melihat langsung ulamanya, dengan memandang wajahnya saja itu sudah ibadah. Ditambah-tambah lagi ketika ulama ini mengerjakan sesuatu, nah sesuatu itu adalah contoh, ya, bisa menjadi contoh bagi kita sebagai murid untuk apa? Untuk menirunya. Nah, kalau kitanya hanya mengandalkan live streaming, ngajinya seperti itu terus-terusan, ya, bagaimana kita akan memahami dari praktek yang dia sampaikan, ya, itu akan menjadi kesulitan bagi kita, ya. Dan ilmu hikmah, kebijaksanaan seorang kiai tidak akan kita peroleh manakala ngajinya lewat streaming saja. Nah, kalau misalkan kok ngaji bersama tidak bisa, nah minimal kita ini mengkaji ulang kitab-kitab yang sudah pernah kita pelajari, untuk supaya apa? Jangan sampai kosa kolbuhu, ya. Hatinya keras ini hati yang tidak pernah disirami dengan cahaya ilmu. Wa jasura 'alal kabairina, naudzubillahi min dzalik, yang dikhawatirkan ini seperti itu. Jasura 'alal kabair, yakni berani untuk mengerjakan dosa-dosa besar, ya. Karena diawali dari hati yang keras, ya, maka orang tersebut akan berani untuk mengerjakan sesuatu dosa yang mana dosa tersebut merupakan dosa besar. Salah satunya melawan sama orang tua, ya kan. Nah, melawan orang tua, berbohong. Nah, ini sama, termasuk juga dosa-dosa besar. Kenapa sih orang yang jauh dari ulama bisa mengerjakan sesuatu dosa yang besar? Ya karena hatinya keras. Karena hati keras tidak bisa dinasihati, tidak bisa lembut, tidak bisa halus hatinya, sehingga apa-apa yang ia kerjakan ya menurut hawa nafsunya saja. Li'annal ilma hayatul qalbi. Orang yang hatinya mati itu karena apa? Karena tidak punya ilmu, ya. Karena ilmu merupakan mata airnya hati. Ya Aliyu, he Ali, innallaha sesungguhnya Allah itu la yastahyi, tidak pernah malu, min adabin ghaniyin, dari menyiksa orang yang kaya, sarikin, yang senang mencuri, wa alimin, dan orang alim, fasikin, yang senang melakukan kemaksiatan, wa fasikin, dan fasikin, yang senang mengerjakan dosa-dosa. Nah, Allah tidak malu untuk menyiksa, orang kaya yang suka mencuri. Orang kaya yang suka mencuri itu kaya apa sih? Ya. Orang kaya yang suka mencuri itu kaya apa? Ya seperti kita ketahui, ya kan? Orang kaya itu kebanyakan apa? Kebanyakan menggunakan kekayaannya untuk menambahi kekayaan. Dia menghutangi, tapi hutangnya itu digunakan untuk suatu penghasilan. Hutangnya 10.000, bayarnya 15.000. Nah, ini kan namanya ghaniyun sarik, atau ya seperti yang
banyak di TV-TV dalam pemberitaan, Ghaniyun Syarqi itu siapa? Ghaniyun Syarqi itu ya mereka yang sudah kaya tapi masih mau korupsi, ya. Masih mau meraup uang rakyat. Nah, ini Allah tidak akan malu menyiksa orang-orang macam tersebut. Nah, dan yang kedua yaitu golongan yang Allah akan siksa, yakni alimin fasik. Alim fasik itu siapa? Ya orang yang tahu agama tapi hanya untuk menghasilkan harta dunia, hanya untuk mencari popularitas. Dia tahu agama hanya untuk mencukupi kebutuhannya tanpa ada niatan untuk membenahi dirinya dan membenahi masyarakat sekitarnya. Nah, ini namanya alim fasik. Alim fasik itu siapa? Yang pintar ngomong, yang alimul lisan tapi jahilul qalbi, yang pintar ngomong tapi hatinya bodoh. Ya. Tuh. Allah tidak akan pernah malu menyiksa orang kaya yang suka mencuri dan orang alim yang fasik. Alim yang fasik yaitu alim tapi senang mengerjakan sesuatu yang sepele nilainya, ya. Diundang pengajian mentarget budgetnya berapa. Nah, ini sama, ya, namanya alim fasik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.